Hari ini sebenarnya, halo sini, ini ada anak saya di sini. Iya, sini. Nah, hari ini kita akan ngomong sedikit nih tentang workshop tantangan Bebras 2020. Nah, ini semuanya buat adik-adik siswa SD ya. Ada yang bukan siswa SD nggak di sini? Saya. Hah? Enggak, aku SD. SD ya, kalau SD semuanya boleh join Aku di SD sini. tapi pernah ngerjain soal SMP. Pinter, bisa ngerjain SMP. Berarti udah naik kelas dong. Dede yang berani ya. Bukan, maksudnya masih kelas 5 SD tapi udah pernah ngerjain soal contoh Bebras yang buat SMP waktu itu dikirimin salah satu soal contoh berhasil. Oh iya, bagus. Nah, pertanyaannya kalau gitu, kalau udah bisa ngerjain soal SMP ya. Kakak punya pertanyaan nih. Kira-kira Bebras itu apa artinya dalam bahasa Indonesia? Gak tahu, aku kan baru. Tapi aku udah pernah ngerjain yang soal SMP. Juga kameranya nak. Iya, kalau nggak tahu kita dengerin dulu ya. Nah, hari ini acaranya disupport oleh Biro Bebras Telkom University. Ada yang mau nggak nanti kuliah di Telkom University? Saya mau. Alhamdulillah banyak nih, asik, banyak yang mau. Nah, kalau pada mau nih, hari ini acaranya cuma sebentar, kita cuma 30 menit. Makanya kita acaranya kayak lari gitu ya, biar cepet ya. Nah, Coretannya banyak banget. kalau boleh, saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Agung Toto Wibowo. Nah, adik-adik nanti bisa memanggil saya dengan Kak Toto ya. Nah, acara hari ini nanti saya akan ditemani oleh Kak Ade Romadoni. Nanti adik-adik bisa manggil dengan Kak Ade ya. Nah, acaranya mungkin nanti gini. Kita akan mulai dengan pembukaan. Pembukaannya cepat saja nanti ya. Terus kemudian boleh dong Kak Toto cerita sedikit tentang si Bebras. Ya kan tadi ditanya tuh si Bebras itu artinya apa? Belum pada tahu kan? Nanti Kak Toto jelasin ya arti dari Bebras itu ya. Nah, terus kemudian nanti acaranya setelah Kak Toto bercerita sedikit, nanti langsung diberikan kepada Kak Ade Romadoni tentang apa itu tantangan Bebras. Terus kemudian gimana lihat tantangan Bebras, nanti dikasih tuh soal ada beberapa ya. Terus kemudian nanti juga dijelasin gimana pemanasannya kalau pengen ngerjain tantangan Bebras nanti lewat LMS tuh. Nggak tahu kan, pasti kan pada nggak tahu kan LMS itu apa ya. Nah ya, kita mulai ya. Ada yang sudah siap untuk mulai? Ya. Nah, pembukaannya gimana ya? Kalau pengen acaranya baik, kita lakukan pembukaan dengan cara apa nih? Baca bismillah. Benar, kita baca bismillah. Ayo dong, kita buka acara kali ini dengan pembacaan bismillah bersama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, terima kasih semuanya. Nah, kalau sudah kita buka, kita mau cerita nih sedikit tentang Bebras. Tapi tolong dong, jangan dicoret-coret. Nanti slide-nya nggak kelihatan lagi, kan? Ya, nggak apa-apa ya. Ditahan dulu ya coret-coretannya ya. Oke, sip. Ya, nah, gini nih ceritanya. Hari ini Kak Toto mau cerita tentang Clear all. Ceritanya adalah judulnya berawal dari sakit gigi. Ada yang pernah? Yang coret-coret. Ada yang pernah nggak sakit gigi? Berawal dari. Rasanya gimana? Rasanya gimana? Enak enggak? Enggak. Enggak enak kan? Nah, kali ini kita akan cerita tentang si Bebras yang sakit gigi. Nah, tadi kan pada nggak tahu tuh siapa itu si Bebras kan? Nah, Bebras itu sebenarnya adalah dia adalah dalam bahasa Indonesia disebut sebagai berang. Yang tahu nggak berang? Tahu. Saya tahu.
Apa berang-berang kayak gimana coba? Yang suka gigit-gigit kayu. Wah, benar. Yang suka Itu yang gigit suka kayu. gigit Nah, kayu ini gitu. ceritanya tentang si Yang Bebras suka membuat yang suka bendungan. gigit kayu, yang tadinya sakit gigi. Nah, jadi nih ceritanya ada tuh Oh, saya ayah suka dan gigi. bunda Bebras. Jadi ceritanya nih ada dua, ayah Bebras dan juga bunda Bebras. Ayah Bebras dan bunda Bebras itu mereka sedang jalan-jalan di hutan. Nah, suatu ketika ayah Bebras ini merasa nyeri di giginya. Aduh, gigiku sakit. Gitu kata ayah Bebras. Terus kemudian bunda Bebrasnya bilang, ayah Bebras kenapa? Ini gigiku sakit. Ih, kok sakit? Memang ayah Bebras belum gosok gigi. Ih, bunda Bebras gimana sih? Kan ayah Bebras gak tahu apa itu gosok gigi. Oh iya ya, kita kan berang-berang, bukan manusia, kata bunda Bebrasnya begitu. Nah, lalu ayah Bebras dikasih tahu sama bunda Bebras. Oh, ayah Bebras yang sakit gigi gimana? Ini di depan semakin lama semakin panjang gigiku. Oh begitu. Kan pada coret-coret jadi gak kelihatan gambar yang di situ apa. Makanya hentiin coret-coretnya. Ya. Tolong clear all. Oh, clear all. Gimana cara clear all-nya? Wah, ini yang coret-coret. Pencet view iya. annotate, terus kalau nggak salah buat host bakal ada clear All all. drawing, si pinter. Terima kasih sudah memberikan informasi. Nah, terus kemudian ayah Bebrasnya lalu dia menggosok-gosokkan giginya ke pohon. Nah, pada saat menggosok-gosokkan giginya ke pohon, tiba-tiba pohon itu tergigit karena giginya Bebras itu sebenarnya kuat sekali. Gigi berang-berang lebih kuat, tajam kayak pisau. Nah, terus kemudian pada saat begitu pohon ini jadi jatuh. Nah, terus kemudian pada saat jatuh seperti itu, yang berikutnya adalah di atasnya ada burung bangau. Gimana nih? Pohonnya udah jatuh. Terus kemudian bangau itu pergi ke Bebras. Ayah Bebras, kenapa sih kok gigit-gigitin pohon? Kan pohonnya jadi jatuh. Ih, maaf, gigiku sakit, kata ayah Bebras gitu. Lalu kemudian burung bangau ini masih saja marah kepada ayah Bebras. Ayah Bebras, kamu tanggung jawab dong. Aku jadi nggak bisa tidur nih. Aku kan jadi gimana? Panjang sekali. Kasihan itu burung bangaunya. Tapi gimana dong? Kan ayah Bebrasnya juga sakit gigi ya. Nah, pas sakit gigi memang dia nggak bisa gosok gigi. Bisanya cuma gigit-gigit saja. Nah, karena kayak gitu, terus lama-kelamaan ayah Bebras ini tetap menggigit-gigit pohon. Nah, pada saat giginya dia menggigit pohon, pohonnya jatuh, ada ke aliran sungai kecil. Lalu kemudian, ayah Bebrasnya jadi ngeliatin. Bunda Bebras ini, ada apa ayah Bebras? Itu lihat, di situ airnya jadi banyak. Kita jadi bisa mandi. Ngomong-ngomong, adik-adik udah pada mandi belum sih ya? Sudah belum ya? Belum. Aduh, kalau belum mandi nanti bisa mandi di situ di sungainya Bebras ya. Nah, terus kemudian lihat tuh ada pohon-pohonnya yang menghalangi jalannya air. Lalu kemudian muncul ide dari ayah Bebras dan bunda Bebras. Gimana kalau kita ini bunda tebang semua pohonnya biar nanti airnya pada berkumpul. Kita bisa mandi bareng-bareng, bisa mandi bersama anak-anak kita nanti. Iya. Oh iya ayah. Terus kemudian ayah Bebras dan bunda Bebras pun mengumpulkan pohon, masih menggigit-gigit pohon. Nah, setelah itu, setelah menggigit-gigit pohon, terus kemudian yang
Bunda Bebras jadi tahu. Oh, Ayah Bebras, ternyata kalau pohon itu jatuh dan kemudian berada di air, dia menjadi ringan untuk bisa kita bawa. Kayaknya bisa nih kita bikin perkampungan. Oh, perkampungan apa? Perkampungan itu yang terdiri atas pohon-pohon yang tumbang. Memang nanti jadinya seperti apa? Nggak tahu. Kira-kira jadinya seperti apa ya Ayah Bebras ya? Aku belum tahu. Setelah dilakukan adik-adik semuanya, ternyata lama-kelamaan airnya berkumpul banyak sekali. Nah, karena air itu berkumpul banyak, lama-kelamaan di situ ada ikan. Tuh, ada panahnya tuh. Ikannya ditunjukin, ikannya lagi berenang ya. Ada garisnya. Ikannya gerak-gerak ke sana. Ikannya banyak. Nah, pada saat seperti itu, Ayah Bebras, kayaknya kita bisa deh bangun rumah di sana. Benar adik-adik. Ternyata itulah cara si Bebras membangun rumah dengan menggigit pohon pelan-pelan, terus kemudian dikumpulkan menjadi satu. Nah, lama-kelamaan karena di situ airnya berkumpul banyak, terus kemudian ikannya juga pada berkumpul, datang tadi hewan yang burung apa tadi? Burung apa namanya ini? Burung bangau ya. Burung bangaunya yang tadinya marah-marah sama Bebras, sekarang jadi malu ke Bebras. Ayah Bebras, Bunda Bebras. Ada apa bangau? Maaf ya, aku dulu pernah marah ke kalian karena pohonnya ditumbangkan. Tapi ternyata pada saat dikumpulin dan menjadi bendungan seperti ini, ikan-ikannya menjadi banyak. Dan aku bisa makan dari danau yang ada di sini. Terima kasih banyak ya Ayah Bebras dan Bunda Bebras. Oh iya, tidak apa-apa. Nah, itulah cerita tentang Bebras. Si siapa tadi? Hewan apa namanya? Berang-berang. Ya, betul. Nah, itu tadi cerita tentang si Bebras berang-berang yang berawal dari sakit gigi. Nah, ceritanya mungkin sampai di situ saja hari ini. Nanti kapan-kapan kalau kita punya kesempatan, teman-teman pada kuliah detail yuk, nanti kita cerita lagi ya. Kita cari cerita yang lain. Nah, hari ini kita akan lanjutkan nih. Pemateri kita kali ini adalah Kak Ade. Nama lengkapnya Ade Romadoni. Nah, yang akan diceritakan Kak Ade nanti adalah tentang apa sih tantangan Bebras. Nah, terus kemudian juga nanti teman-teman bisa lihat tantangan Bebras, soal-soalnya seperti apa, terus kemudian nanti gimana cara ngerjainnya. Nah, nanti kalau teman-teman punya pertanyaan, bisa juga ditulis di chat, tanya ke Kak Ade. Kak Ade ada hadiahnya enggak gitu ya. Oke, biar cepat waktu dan tempat saya berikan kepada Kak Ade Romadoni. Silahkan Kak Ade. Yeay. Ya, halo semuanya. Selamat sore. Bisa kedengaran suara saya? Bisa. Bisa. Bisa, Bu. Oke, Bisa, Kak. sebentar ya. Oke, sebentar ya. Terima kasih untuk Kak Toto yang tadi sudah sharing tentang cerita tentang berang-berang ya. Berang-berang. Nah, sekarang saya kenalan, nama saya Kak Ade, sebetulnya sudah punya anak juga seusia SD ya. Nah, di sini senang sekali sore ini ketemu dengan adik-adik semua. Bentar, tadi saya coba cari settingnya. Boleh di stop dulu coret-coretnya enggak? Soalnya ini nanti ada info tanggal-tanggalnya ya. Saya coba tadi cari setting untuk sharingnya tapi belum ketemu. Bentar. Clear.
All drawings. Ya. Oke. Ya. Udah kelihatan slide-nya? Teman-teman semua, adik-adik? Kelihatan, Ya, Kak. makasih Ryan. Ya, buat adik-adik mungkin yang masih penasaran untuk coret-coret, tolong di stop dulu ya coretannya. Nah, di sini Kakak ingin menjelaskan tentang apa itu tantangan bebras dan nanti adik-adik bisa melakukan apa saja ya. Nah, namanya itu adalah tantangan bebras. Kenapa namanya tantangan bebras? Karena ini sebetulnya bebras ini dari bahasa Lituania. Artinya adalah berang-berang. Tadi udah disebutin sama Kak Toto ya. Biasanya disebutnya nama dosennya sih soalnya. Nah, lalu untuk di Indonesia, itu dari Bebras Indonesia setiap tahun itu diadakan yang namanya tantangan bebras. Nah, biasanya teman-teman akan berkumpul di satu tempat, misalnya di sekolah, kemudian sama-sama mengakses membuka website untuk mengerjakan tantangan bebras. Tapi sekarang kan masih sekolah dari rumah. Jadi, untuk tahun ini adik-adik semuanya bisa mengerjakan tantangan bebasnya itu dari rumah, ya. Mungkin ada yang sekolahnya udah daftar di salah satu di salah satu biro bebras, ada juga yang masih belum. Nah, itu boleh nanti kita daftarkan dari Biro Bebras Telio. Nah, karena dilakukan masing-masing dari rumah, jadi diingat-ingat ya pesannya ini. Yang pertama, jujur itu bermartabat, berprestasi dari rumah, dan jujur itu keren. Jadi kita semua percaya adik-adik semua bisa mengerjakan dengan baik semua soal-soal, mengerjakan sendiri. Ya, jadi nggak akan ada yang mantengin, nggak akan ada yang memotret atau pakai kamera mengawasi adik-adik nanti pada saat mengerjakan tantangannya. Nah, jadi kalau dilihat apa sih itu tantangan bebras? Kemarin ada beberapa yang nanya. Nah, jadi apakah perlu pakai aplikasi atau program tertentu? Enggak ya, karena di sini sebetulnya lebih ke berpikir komputasional. Nah, untuk menjelaskan berpikir komputasional mungkin agak perlu waktu yang lebih lama. Nah, kenapa? Karena di sini nanti kita coba lihat aja ya contoh-contoh soalnya. Nah, ini tadi udah dijelasin sama Kak Toto kalau kenapa sih simbol yang dipilihnya itu berang-berang? Karena berang-berang itu adalah seekor hewan yang dia itu pekerja keras dan pandai. Ya, jadi dari pendiri Bebrasnya itu sepakat untuk memilih hewan berang-berang. Ya. Nah, kita lihat nih di sini coba ya. Ini contoh untuk level SD yang si kecil. Nah, nanti akan dibagi kalian. Untuk SD sendiri itu ada 2 level. Untuk kelas 1 sampai kelas 3 itu untuk si kecil. Dan kelas 4 sampai kelas 6 itu untuk yang level siaga disebutnya. Nah, ini adalah salah satu contoh. Soal ini termasuk dari soal pemahaman pola. Nah, kalau kalian lihat di sini, gimana soalnya? Mudah atau enggak? Mudah nggak? Coba boleh kalian tuliskan di chatnya. Mudah ya, mudah sekali. Nah, ini termasuk salah satu contoh soal yang memang masih masuk kategori mudah. Dan ini termasuk kategori soalnya untuk pola ya. Mudah banget. Yang jawab kelas berapa itu? Ya, kelas di atas kelas 3 atau di bawah kelas 3 ya. Nah, kemudian kita lihat contoh berikutnya. Ini untuk level yang lebih sulit ya, untuk level lebih sulit untuk kelas tapi masih untuk kelas SD kelas 1 sampai kelas 3. Ceritanya Berry si berang-berang kecil membuat sebuah robot kepik. Nah, robot kepiknya bisa bergerak dari satu kotak ke kotak lain sesuai tanda panah yang ada di kotak. Kalau semakin banyak, berarti dia lompatnya juga semakin banyak. Misalnya dari kotak yang ini nomor 1, dia melompat ke kanan 2 kali. 1, 2 ya. Nah, di sini berarti
dia akan melompat 2 kali. Pertanyaannya, supaya bisa mencapai finish, Robot Berry harus berangkat dari kotak nomor berapa? Ya, jadi ini juga ada yang bilang soalnya mudah sekali ya. Yang diberi contoh, emang ini level menengah untuk soal kelas 1 sampai kelas 3 ya. Beda level kelas, pasti beda level kesulitannya. Misalnya kalimat-kalimat yang dipakai itu juga masih singkat. Nanti untuk yang kelas 4 sampai 6 itu lebih rumit dan waktunya nanti terbatas ya. Sebentar ya Zahra raise hand nanti untuk bertanya boleh nanti di akhir ya, boleh nanya. Nah, ini soal yang lebih rumit dari dibandingkan 2 soal yang tadi ya. Nah, jadi di sini contohnya kita mencoba untuk mencari tahu berang-berang mana yang tidak mematuhi aturan berpakaian ya. Oh iya, Kenzi udah pernah lihat soalnya. Iya, ada di contoh website Bebrasnya. Nah, jadi ini dari kalian sebenarnya belajar membaca untuk struktur pohon. Walaupun mungkin teman-teman adik-adik yang di sini tuh belum pernah belajar struktur pohon, tapi dengan struktur ini sebetulnya kalian juga sudah banyak mempraktekkan di kehidupan sehari-hari, ya. Oke. Nah, itu tadi beberapa contoh soalnya. Kalau mau contoh soal yang lebih banyak, nanti adik-adik bisa latihan, ya. Nah, sekarang untuk pelaksanaannya sendiri tantangan Bebras. Kapan sih tantangan Bebrasnya? Tantangan Bebrasnya itu sebetulnya kalau untuk keseluruhan mulai dari tanggal 9 sampai 13. Tapi untuk yang adik-adik SD itu diselenggarakannya nanti di hari Kamis. Hari Kamis tanggal 12 November, ya. Caranya adalah para peserta nanti mengakses ke sebuah halaman website. Ini alamatnya tantanganbebras.ipb.ac.id ya. Nah, lalu ini kan pelaksanaannya dibilang dari jam 8 sampai jam 4 sore WIB ya. Nah, nanti silahkan adik-adik memilih mau mengerjakan mulai pukul berapa. Nanti untuk menjawab soal-soalnya itu dibatasi waktunya. Untuk yang kelas 1 sampai kelas 3, waktunya 30 menit, soalnya ada 8. Kemudian untuk yang kelas 4 sampai 6, itu 40 menit untuk 12 soal. Dan adik-adik nanti dikasih kesempatan untuk mencoba latihan itu 1 hari sebelum hari H. Ya. Oke. Ya benar, nanti akan dikirim ke WA kok materinya. Nah sekarang untuk pendaftarannya bagaimana? Untuk pendaftarannya kemarin adik-adik atau mungkin ayah ibunya sudah melakukan pendaftaran ya di form. Dan nanti kita akan dari panitia akan memilah siapa kemarin yang menjawab untuk sekaligus mendaftar untuk ikut tantangan Bebras, maka nanti akan didaftarkan dari Biro Telyu ya. Bagi yang sekolahnya sudah terdaftar di di salah satu Biro Bebras, tidak harus Telyu, maka nanti boleh menanyakan ke Biro Bebrasnya apakah sudah didaftarkan atau belum ya. Tapi kita kumpulin kemarin yang udah menjawab bahwa ingin sekaligus mendaftar tantangan Bebras, itu sudah dipilah daftarnya ya. Oke, lalu apalagi ya? Oh iya, nah untuk yang persiapan adik-adik sendiri ya, supaya lebih terbiasa dengan contoh-contoh latihan soal ya, contoh-contoh latihan soal, adik-adik nanti bisa mengakses website punya Telkom University. Alamatnya apa, kemudian nanti ada username dan password akan dibagikan di grup WA ya. Jadi kalian nanti bisa latihan dulu beberapa soal, termasuk beberapa soal yang memang disediakan oleh Bebras Nasional ya. Cara aksesnya nanti akan dibagikan kemungkinan nanti malam atau besok ya. Itu persiapannya. Kemudian nah,
Jika adik-adik mendaftar, yang di sini semuanya kan mendaftar melalui Biro Bebras Telkom University. Nanti adik-adik akan mendapatkan sertifikat, kemudian bisa mengakses LMS, kemudian adik-adik juga bisa didampingi ya. Jadi kalau ada kendala, misalnya ini websitenya lagi nggak bisa diakses atau apa, bisa nanya di grup WA. Ya, kemudian nanti dari Biro Bebras Telkom University akan membagikan hadiah bagi adik-adik yang memperoleh skor tertinggi. Ya, ini untuk bagi peserta yang mendaftar lewat Biro Bebras Telyu. Karena memang untuk fasilitas hadiah itu diserahkan ke masing-masing biro. Ya, sebentar lagi ya. Oke, udah pada nggak sabar kayaknya. Nah, jadi yang perlu dicatat tanggal-tanggal pentingnya. Kalau mengakses yang website latihan dari Telkom University, itu insya Allah udah bisa mulai diakses besok ya. Adik-adik bisa latihan soal. Untuk yang level si kecil, mohon maaf mungkin nanti pertanyaannya akan ditambah bertahap. Karena kalau yang dari Bebras Indonesia kemarin kita baru dapat soalnya itu mulai dari yang level siaga ya. Hadiahnya apa aja? Hadiahnya apa coba? Ya, hadiahnya ya nanti akan diumumkan ya hadiahnya. Oke. Nah, jadi yang perlu dicatat tanggal-tanggal pentingnya. Tanggal-tanggal pentingnya yang pertama itu adalah nanti setelah didaftarkan, nama adik-adik akan muncul di website tantanganbebras.ipb.ac.id tanggal 7 November. Lalu adik-adik bisa melakukan percobaan akun, jadi bisa coba akses pakai username dan password itu tanggal 9 November. Kemudian untuk level SD, si kecil dan siaga itu bisa latihan 1 hari sebelum tantangan, yaitu 11 November. Ya. Dan untuk pelaksanaannya sendiri itu di tanggal 12 November. Ya. Oke, nah. Jadi ini ya tanggal-tanggal pentingnya, nanti dicatat. Oke. Saya coba langsung jawab beberapa pertanyaan yang terkait dengan pelaksanaan lomba. Untuk skor itu nanti akan diumumkan ya, pengumuman hasilnya untuk yang level nasional. Jadi dari seluruh peserta yang mendaftar untuk dari seluruh Indonesia itu akan diumumkan pada website tantanganbebras.ipb.ac.id. Hasilnya akan dipublikasikan setelah semua kendala yang ada itu nanti kan kita belum tahu ya, nanti misalkan ternyata ada kendala apa gitu, semoga tidak banyak, tetapi itu nanti setelah semuanya dibereskan. Ya, setelah semua dibereskan, misalnya ada yang susah akses dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk hadiah itu nanti melalui biro. Jadi untuk yang mendaftar melalui Biro Telyu nanti akan dilihat peringkatnya. Yang peringkatnya 3 besar akan mendapatkan hadiah dari Biro Telyu. Untuk hadiah pemenangnya yang dari Biro Telyu nanti ada buku atau Bebras Card, dan juga untuk mengakses LMS-nya nanti juga ada hadiah ya. Bagi peserta workshop ini yang mengakses LMS atau website untuk latihan yang ada di websitenya Telyu, bagi yang skornya paling tinggi, 3 tertinggi, nanti akan mendapat hadiah berupa voucher electronic money ya. Nanti akan diumumkan. Nah, untuk sertifikat itu juga akan dikirimkan melalui biro masing-masing. Nanti boleh untuk request ya, mau yang dengan nilai tantangan atau yang tidak. Nah, kalau pesan dari kami dan pesan dari Bebras itu bahwa untuk tantangan Bebras ini yang utama adalah supaya adik-adik semua berani mencoba untuk mengerjakan soal-soal tantangan Bebras ya. Jadi bukan seperti kompetisi ya, bukan seperti kompetisi yang kita pokoknya harus menang, itu adalah hal yang utama, tapi supaya nanti kita bisa terbiasa untuk mengerjakan soal-soal yang mungkin sekarang disebutnya soal-soal HOTS ya, high order thinking ya. Oke. Ya. Seperti itu saja info untuk tantangan Bebrasnya. Baik, tadi sepertinya ada yang raise hand ya, sebentar.
Saya akan kasih kesempatan untuk 1 orang yang bertanya, mikrofonnya bisa di-unmute. Kemudian nanti untuk soal-soal yang belum terjawab dari chat ini nanti akan di-copy dan akan dijawab di grup WA. Oke, ya. Ya. Tadi siapa? Sebentar. Nanami, ya sebentar. Ya, silahkan Nanami, sudah ya silahkan. Ini juaranya kayak 1, 2, 3 atau cuman 1 juara doang, sama ini juaranya setiap level atau ini semua level hanya 1 juara? Oke. Karena ada level SD kelas 1 sampai 3, level SD kelas 4 sampai 6 ya. Untuk pemenangnya yang dapat hadiah dari Biro itu 3 orang per 3 orang untuk per level ya. Dan ada 2 nanti juaranya itu untuk yang mengerjakan latihan di website LMS dan ada yang untuk dari keseluruhan nanti pada saat tantangan Bebrasnya ya. Untuk melihat, baik, makasih ya pertanyaannya Nanami. Nah, setelah ini saya akan coba perlihatkan LMS dari website Telkom University ya. Nanti adik-adik semuanya bisa mengakses website tersebut ya. Sebentar. Oke. Oke, udah kelihatan contoh website LMS-nya? Ya. Contoh website ini tampilannya nanti akan seperti ini ya. Kemudian nanti adik-adik akan masuk ke level yang sesuai ya. Berarti untuk adik SD itu masuknya ke tingkat si kecil, SD kelas 1 sampai 3 atau tingkat siaga. Nah, untuk yang level tingkat siaga kelas 4 sampai kelas 6 itu nanti ada challenge dari tahun 2016, 2017 dan 2018. Jadi yang sudah lalu dan kemudian ada beberapa contoh dari video pembahasannya. Untuk linknya serta cara mengaksesnya sabar, nanti akan dibagikan melalui WA group ya. Username-nya nanti pakai email dan password-nya masih diseragamkan ya. Nanti akan dibagikan cara untuk mengaksesnya. Nanti misalkan untuk menjawab challenge-nya itu maksudnya tantangan Bebras itu challenge-nya ya. Nah, ini contoh soal untuk soal dari yang level kelas 4 sampai kelas 6. Nggak ada gambarnya, hitam semua. Di sini seharusnya muncul beberapa teks ya. Untuk yang level kelas, ada beberapa soal yang memang ada gambarnya, ada juga yang enggak ya. Nanti untuk yang level si kecil itu lebih banyak gambar-gambarnya. Karena nanti untuk tantangan Bebras yang level nasional, untuk level SD itu hari Kamis, ya betul ya. Tanggal berapa tadi? Tanggal 11, tanggal 12 November ya. Baik, apakah ada yang bertanya? Satu lagi pertanyaan? Ada yang mau raise hand? Sebentar, saya coba. Membosankan tidak? Oke. Ya, nanti boleh silahkan dilihat-lihat ya contoh soalnya. Semoga sih adik-adik semuanya nggak bosan ya. Waalaikumsalam. Ya, silahkan. Tadi kan aku itu ya raise hand. Iya, boleh silahkan. Mau nanya apa? Boleh ditaruh di WA gak? Soalnya tadi aku
gak sempat foto atau apa? Iya. Nanti semuanya bakal ditaruh di WA kok, ya. Sabar. Ya. Mia ya. Ya. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Itu Kalau Mia. nggak ada, Bu Ade, Kak Ade itu ada Mia tuh mau nanya. siapa? Nggak kelihatan. Boleh tolong di unmute nggak, Pak? Sudah. Coba. Ya, halo. Iya, silakan. Sorry. Kak unmute maksudnya. Tadi ke mute sama saya, maaf. Nah, udah. Nah, sudah silakan. Waktu itu saya nggak tahu ini nggak lewat lembaga gitu ya. Itu masih tetap bisa. Misalkan kita daftar nggak lewat lembaga gitu. Itu gimana ya nantinya? Boleh. Jadi mendaftar khusus untuk tahun ini boleh mendaftar langsung ke biro tanpa melalui sekolah, Bu. Ya. Oh, gitu ya. Oh, jadi nggak masalah ya. Ya, boleh. Ya, tidak masalah. Ya, terima kasih. Ya. Untuk pendaftaran, untuk yang mendaftar melalui Biro Bebras Telyu untuk level SD kebetulan sudah ditutup ya untuk hari ini. Jika ada saudaranya, mungkin adik atau kakak, mungkin bisa menyusul, tapi nanti itu ada formnya yang terpisah. Tapi kalau lewat form yang kemarin udah ditutup ya, karena udah sesuai dengan kapasitas maksimal ya. Dari Bu Ruth ada bertanya apakah ada Zoom lagi atau enggak. Kita nanti untuk komunikasi jika ada yang ditanyakan boleh lewat WA Group. Tadi sementara WA Group dimatikan dulu untuk interaksi yang bukan dari admin supaya info pentingnya tidak tertimpa. Nanti akan dibuka ya sesi pertanyaan dan melalui WA Group ya. Oke. Nanti kalau ada yang nanya info-infonya itu semuanya nanti infonya ada di share kok. Hadiah, kemudian berapa soal itu tadi udah disebutkan. Untuk si kecil itu 8 soal ya, kelas 1 sampai kelas 3 8 soal, untuk kelas 4 sampai kelas 6 itu 12 soal. Ya. Baik ya. Nah, ya. Ya, karena ini sudah lebih dari 4:30 dan sudah sudah beberapa adik-adik mungkin mau main dan sebagainya. Oh, ada yang belum punya WA group? Ya, boleh nanti ada sebentar. Nanti dari websitenya sebentar. Kalau yang belum punya WA group, nanti tolong message ke ini ya, sebentar. Share screen. Nah, tolong dicatat nomor WA ini untuk kontak pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan tantangan Bebras ya. Nomor WA. Nah, ini kalau sudah bergabung di grup, tolong pertanyaannya disampaikan di grup. Kalau misalnya belum, nanti akan masukkan ke grup dengan kontak nomor WA ini ya, yang Japri. Oke, ya. Baik, terima kasih semuanya perhatiannya dan tetap semangat untuk bisa mempersiapkan tantangan Bebras nanti, ya. Kalau misalnya mau dimasukin ke grup pakai WA tersebut, boleh Japri, nanti akan dikirimkan link untuk grupnya, ya. Oke. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu nanti di WA Group ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Senang sekali bisa ketemu dengan adik-adik ya. Iya, terima kasih banyak Kak Ade. Terima kasih semuanya. Dengan ini kita akhiri pertemuannya ya dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua. Waalaikumsalam. Selamat mencoret-coret.
Ya, silakan mencoba dulu. Ayo tulis nama. Itu di clear all. Nah, Iya. ya. Lagi nggak apa-apa. Ya, aku stop share ya. Assalamualaikum. Iya. Kalau yang mau boleh leave, kalau yang mau yang live, kalau yang mau live Ya, boleh. pertemuannya udah selesai. Yang mau pulang silahkan. Udah di rumah ya. Ya, sampai ketemu lagi ya. Iya. Selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore. Assalamualaikum. Apa? Iya. Cara live